Pria ternyata lebih setia dari wanita. Seorang menulis, usia 20 tahun, wanita ingin pria tampan. Pada usia 25 tahun, wanita ingin pria matang. Pada usia 30 tahun, wanita ingin pria sukses. Pada usia 40 tahun, mereka ingin pria mapan. Pada usia 50 tahun, wanita ingin pria setia. Berubah-berubah, saudara. Tapi laki-laki tetap setia. Setianya di mana? Pada usia 20 tahun, laki-laki ingin gadis muda cantik. Pada usia 25 tahun, mereka masih ingin wanita cantik. Pada usia 30 tahun, mereka masih ingin gadis muda cantik. Dan usia 40 tahun, mereka ingin gadis cantik. Dan usia 50 tahun, mereka masih tetap ingin gadis muda yang cantik. Jadi saudara sudah bisa lihat bahwa ternyata laki-laki lebih setia pada pilihannya. Saudara, mungkin ini hanya ilustrasi, tetapi saya mau kasih tahu mengapa kita harus setia pada pasangan kita. Hanya pada pasangan kita setia. Karena dua hal. Satu, karena Alkitab bilang, Matius 19 ayat 6 berkata begini. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Jadi, teruslah setia karena Allah tidak suka dengan apa yang disebut perceraian. Yang kedua, kenapa kita harus tetap setia pada pilihan kita dan pasangan hidup kita? Satu saja, karena Alkitab berkata Allah adalah gambaran Allah yang setia. Kalau Allah itu setia, maka kita harus setia dengan pasangan hidup kita. Ulangan pasal 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dia Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah itu digambarkan sebagai Allah yang setia. Jadi dua alasan mengapa kita harus setia. Karena pertama, Alkitab mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Dan yang kedua, kenapa Allah meminta kita setia? Karena dengar ini baik-baik. Karena Allah adalah Allah yang setia. Dia katakan dia setia pada turun-temurun dari keturunan kita. Jadilah setia dengan pasangan hidupmu, jangan gonta-ganti. Pertama, kalau gonta-ganti itu namanya tidak setia. Yang kedua, kalau saudara gonta-ganti itu lebih mudah katanya terkena penyakit AIDS. Dan yang ketiga, mengapa harus setia? Karena kita sedang menggambarkan atau kita sedang mengekspresikan siapa Allah kita yang kita sembah. Dan yang ketiga, saudara, mengapa kita harus setia? Supaya kita menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak kita. Sehingga kelak ketika mereka berumah tangga, mereka jadi rumah tangga yang setia dengan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah video yang singkat ini dapat memberkati kita sekalian. Allah itu setia. Dan tetaplah setia karena setia itu mahal. Dengar baik-baik. Tetaplah setia karena setia itu mahal. Dan yang kedua, setia itu adalah gambaran orang-orang yang bermartabat. Sekali lagi, orang yang setia adalah orang yang bermartabat. Kiranya renungan singkat ini dapat memberkati kita semua. Doa saya, rumah tanggamu tetap setia, suamimu tetap setia, anak-anakmu tetap setia, istri tetap setia. Setia bukan hanya kepada pasangan hidupnya, tapi juga setia kepada Tuhannya. Karena itu sekali lagi, setia itu mahal, setia itu bermartabat, setia itu adalah sifat karakter orang percaya. Setia itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan pasangan hidup kita. Karena itu sekali lagi, setialah dengan pasanganmu, setialah dengan pekerjaanmu, setialah dengan pelayananmu, dan setialah dengan Tuhanmu. Tuhan Yesus memberkati.